Nah, yang sekarang hal-hal yang harus dipenuhi ketika mandi. Yang pertama, an-niyatu, niat. Yang pertama, fardunya mandi itu niat. Berarti kalau fardu ini sesuatu yang harus dikerjakan ketika mandi. Apabila dilewatkan berarti mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah berarti apa? Berakibat fatal. Fatalnya di mana? Sholatnya nggak sah, baca Qur'annya mendapat dosa, tawafnya bagi orang yang umroh dan haji tidak diterima. Ini berakibat fatal. Kalau mandi biasa perlu niat nggak? Mandi biasa tidak perlu niat. Kemudian umpamanya mandi jinabat, mandi junub, mandi haid tidak dibarengi dengan niat, berarti mandinya jadi mandi biasa. Mandi biasa itu bisa disebut mandi tabarruk. Mandi tabarruk kenapa? Mandinya habis keringatan banyak, habis tidur lusuh biar segar, itu mandi. Kapan itu mandi? Jam-jamnya tidak terbatas, bebas. Umpamanya kita mau sholat tahajud, mau sholat bangun jam 2, kepengen sholat tahajud, padahal dia punya hadas, ya harus mandi seketika itu. Kalau dia tidak menanggung hadas, tidak mandi tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Gria Lebak Wangi 1 yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, bisa hadir kembali di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah. Semoga Allah berkenan melimpahkan nikmat-nikmatnya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjut talim pagi ini dengan kajian kitab Fathul Qorib, kajian ilmu fikih. Kita lanjut yaitu bab fardunya mandi. Bab fardunya mandi, hal-hal yang harus dipenuhi ketika mandi. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Faslun wa faraidul ghusli salah satu asya'a ahadua an-niyatu. Wa faraidul ghusli beberapa fardunya mandi salah satu asya'a itu 3 perkara. Ahadua salah satunya an-niyatu niat. Fayanwi maka niat al-junubu orang yang junub, niat raf'al janabati niat menghilangkan janabah, awil hadasil akbari atau hadas menghilangkan hadas besar, wanah wadhalika dan contoh yang lain. Ya, kembali lagi bahwa pagi ini pembahasan kita adalah fardunya mandi. Yang dimaksud mandi sini adalah mandi wajib ya. Mandi wajib. Kemarin hal-hal yang mewajibkan itu orang mandi ada berapa kemarin Pak? Ada 6 ya. 3 untuk umum itu laki yang ngalamin, perempuan ngalamin. Yang ketiga berikutnya yaitu khusus untuk perempuan. Nah, yang sekarang hal-hal yang harus dipenuhi ketika mandi. Yang pertama an-niyatu, niat. Yang pertama fardunya mandi itu niat. Berarti kalau fardu ini sesuatu yang harus dikerjakan ketika mandi. Apabila dilewatkan berarti mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah berarti apa? Berakibat fatal. Fatalnya di mana? Sholatnya nggak sah. Baca Qur'annya mendapat dosa. Tawafnya bagi orang yang umroh dan haji tidak diterima. Ini berakibat fatal. Yang pertama niat. Nah, kembali lagi niat. Niat ini merupakan apa? Merupakan pokok dasar diterima amal. Pokok dasar diterima amal. Dan niat ini juga sebagai apa? Al-farqu bainal amali. Al-farqu bainal amali. Pembeda amal. Pembeda tindakan antara itu tindakan al-farqu bainal ibadah wal adha. Untuk membedakan mana ini ibadah, mana ini yang adat biasa. Itu dikembalikan kepada niat. Contoh kal ghusli seperti mandi. Mandi ini adalah ibadah yang wajib, makanya di situ masuk kategori rukunnya mandi. Masuk kategori rukunnya mandi. Jika mandinya nggak pakai niat berarti mandinya tidak sah. In kana bi niyati thaharati. Nah, kalau mandinya itu niatnya menghilangkan, mensucikan badan, ibadatun, fakana ibadatun menjadi ibadah. Jadi redaksinya di sini fayanwil junubu, maka orang yang junub harus niat raf'al janabati, niat menghilangkan janabah, awil hadasil akbari, atau niat menghilangkan hadas besar. Berarti niatnya sudah pasti sudah apa semua Pak ya? Nawaitul husla,
li raf'il hadasil akbari fardhol lillahi ta'ala, atau nawaitul ghusla li raf'il janabati fardhol lillahi ta'ala. Ini kalau niat mandinya seperti itu. Kalau niatnya itu mandinya mandi junub, habis hubungan suami istri, mandinya nawaitu ghusla, niat saya mandi raf'al janabati, menghilangkan junub, atau li raf'il hadasil akbari, menghilangkan hadas besar. Kalau itu tidak, niat itu tidak disebut, berarti niatnya tidak jadi. Kapan itu niatnya dibaca? Nah, ini watanwil haidu wan nufasa'u raf'al hadasil haidi awin nufasa. Begitu juga orang yang mandi karena haid, karena nifas. Kalau mandinya, kembali lagi, kalau mandinya mandi haid, mandi nifas, nawaitul ghusla li raf'il nawaitul ghusla li raf'il haidi li raf'in nifasi, atau nggak boleh pilih, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari minal haidi minal nifasi minal wiladati minal janabati. Nah, itu yang sudah populer seperti itu. Wa takunu an-niyatu, dan niat itu ada makronatan dibarengkan bi awalil fardhi, di awal fardu. Itu kapan itu niat dibaca ketika kita memulai mandi. Cuman kalimat nawaitul ghusla ini yang dimaksud niat itu berarti kan bacaan yang harus dibaca di dalam hati. Kalau nawaitul ghusla yang kita baca di lewat mulut, itu apa? Tujuannya untuk menuntun nanti supaya hatinya bisa mengucapkan seperti itu. Kapan niat itu mulai dibaca? Wa huwa awwalu ma yusalu, yaitu pertama kali anggota badan itu mulai disiram, mulai dibasuh, itu niat mulai dibaca. Dari mana? Min a'lal badani, mungkin yang dibasuh, yang disiram bagian atas kepala atau pundak, ya, atau bagian tengah, mungkin kakinya dulu atau perutnya dulu, au asfalahu, atau yang bawahnya. Wa alaihi fala yakfi, falau nawa ba'da ghusli juz'in, falau nawa, jika niat ba'da ghusli juz'in, setelah membasuh anggota badan semuanya, setelah mandi selesai sudah mau keluar kamar mandi, baru niat, wajabat i'adatu, maka mandinya harus diulang, maka mandinya harus diulang. Nah, inilah bedanya niat tadi, pembeda amalan al-farqu bainal ibadah wal ada, membedakan amalan mana itu masuk kategori ibadah, atau tindakan dan amalan itu masuk kategori yang tindakan biasa sehari-hari. Manakala itu ibadah, niat itu jadi ibadah,
mereka akan mendapatkan pahala. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan ibadah itu pasti mendapat pahala. Kemudian al-farqu bainal qasdi, yang membedakan tujuannya. Tujuannya apa? Pokoknya tujuannya ini mandi, berarti nawaitul husla. Tujuannya apa? Sholat, usolli, saya sholat. Tujuannya puasa, nawaitu saumagutin. Tujuannya iktikaf di masjid, nawaitul iktikafa. Al-farqu bainal qasdi, pembeda apa, membedakan tujuannya. Tujuannya Pak zakat, nawaitu an u'tiya zakatal fitri, atau nawaitu an u'tiya zakatal mali. Itu niat, mungkin definisi niat sendiri ya, istilahnya apa, keinginan dalam hati untuk mengerjakan sesuatu. Tapi niat yang harus kalimat yang harus tidak boleh tinggalkan dan niat, terutama dalam sholat itu ada 3 ya. Yang pertama qasdul fi'li, kemudian al-fardiyah, ta'yin. Itu ketika dalam sholat wajib disebut, kalau tidak disebut berarti niatnya tidak jadi. Qasdul fi'li apa? Dia sengaja mengerjakan sholat. Usolli, nah usolli ini dimaksud qasdul fi'li, saya niat sholat. Fardiyahnya disebut usolli fardol. Ta'yin disebutkan, dinyatakan ini sholat apa? Subuh, isya, zuhur, fardhos, subhi. Intinya ketiga itu, apabila usolli fardhos subhi tidak disebut, berarti apa? Niat saya sholat fardu subuh. Ketiga kalimat itu kalau tidak sebut berarti niatnya sholat tidak jadi. Kapan itu dibaca? Ketika takbiratul ihram. Kembali lagi, inilah al-farqu bainal qasdi. Niat inilah yang membedakan tujuan. Tujuannya apa? Sholat, usolli. Tujuannya mandi, nawaitul husla. Tujuannya lain kalau hal-hal yang tidak membutuhkan niat, hal-hal yang tidak membutuhkan niat, seperti apa? Makan, minum, ya. Kemudian selain makan, minum, apalagi hal-hal yang tidak membutuhkan niat, karena itu tidak berkaitan dengan ibadah. Tidur ngantuk itu nggak perlu niat, orang ngantuk mah nggak perlu niat. Duduk sih kalau udah capek itu ya. Tapi manakala itu diawali dengan niat yang baik, walaupun itu tidur, makan, minum, akan bernilai ibadah, Makanya ada ada hadis innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat, semua amal tergantung niatnya. Kalau niatnya baik, insya Allah itu akan mendapat kebaikan. Yang dituntut dalam niat adalah ikhlas. Ikhlas hanya mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita hadir ke masjid, niat sholat jamaah, duduk taklim, niat thalabul ilmi. Yang pertama ikhlas kepada Allah,
hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan mendapatkan pahala. Pahalanya kapan? Nanti dituangkan kita kalau sudah menghadap kepadanya. Kan itu sering doa itu pernah sering kita ajarkan di anak-anak kalau mau mulai ngaji. Itu berawal dari doa ketika saya di pondok, setiap santri akan mulai mengaji itu dibaca doanya pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa, niat ngaji iku ampre ridho Allah, ngilangi bodoh nguripi Islam lan akhirat. Kemudian kita terjemahkan di sini untuk anak-anak, niat ngaji mencari ridho ilahi, hilangkan bodoh ikuti ajaran Nabi. Itu ternyata itu doa dari bahasa Jawa tapi artinya dalam juga Pak ya. Jadi tujuannya kita ngaji itu apa? Menghilangkan kebodohan, menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita, kemudian kepada keluarga kita, nguripi Islam dan akhirat, menghidupkan Islam dan akhirat. Tujuannya apa? Agar menghidupkan agama kita. Kalau agama kita ini hidup, insya Allah akhirat kelak kita akan mendapatkan kehidupan yang layak sesuai dengan amal perbuatan kita. Kembali lagi, berarti niat itu amal tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niyah. Kemudian wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap seseorang akan mendapatkan bagiannya sesuai yang ia niatkan. Kalau berarti niat ini kembali kepada orangnya, kepada kita sendiri. Yang tahu niat itu adalah bisa mengerti orang itu niatnya baik atau tidak, niatnya itu ikhlas atau tidak. Yang tahu hanyalah Allah dan orang itu sendiri. Orang lain nggak ada yang tahu, orang lain tidak ada yang tahu, karena niat itu adalah bahasanya hati. Jadi kita jangan suudzon, bah orang itu mah niatnya begini, sudah negatif thinking, nggak boleh. Kita harus husnudzon, berarti kembali lagi tujuan niat kita yang pertama ikhlas kepada Allah, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang bernilai ibadah. Itu bagian daripada apa? Fadilatun niyah atau keutamaan niat, fungsi niat buat kita terutama yang berkaitan dengan ibadah. Berarti ini mandi termasuk ibadah Pak ya? Mandi termasuk ibadah karena di situ ada niat, karena niat dalam mandi, ketika mandi sebagai fardunya. Kalau ditinggalkan berarti mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, ya berarti nanti kembali lagi sholatnya tidak sah, baca Qur'annya dosa, tawafnya tidak sah pula. Saya ulangi lagi, kapan mulai niatnya mandi dibaca? Ketika kita mulai menyiram anggota tubuh, baik dari atas, dari tengah, mau dari bawahnya. Pokoknya pertama kali kita menyiramkan air di anggota tubuh itu mulai dibaca niat. Niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar dari junub, fardu karena Allah Ta'ala.
Kalau umpamanya di awalnya lupa, ya udah di tengah-tengahnya. Tapi jangan sampai mandi sudah selesai baru baca niat. Berarti mandinya harus diulang. Wajibat i'anatu, harus diulang mandinya. Nah, itu tujuannya niat untuk membedakan mana ini ibadah, mana ini tidak. Mana ini maksud tujuannya adalah Pak supaya khusus. Tujuannya mandi, tujuannya puasa tujuannya puasa ya puasa, tujuannya sholat ya sholat itu. Kemudian diantaranya fungsi niat itu ada mudha'afa, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dengan niat, insya Allah akan memberikan pahala kepada orang yang benar-benar tindakannya diawali dengan niat. Contohnya, dalam hadis Nabi, innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Allah mencatat segala amal yang baik dan amal yang buruk dicatat. Amal yang baik dan amal yang buruk dicatat. Namun summa bayyana dzalika, kemudian Allah memberikan penjelasan. Faman, maka siapa orang hamba yang berniat bihasanatin, niat berbuat baik, falam ya'malha, namun dia belum sempat dan tidak sempat mengerjakannya, kataballahu lahu indahu, Allah mencatat di sisinya hasanatan kamilah, kebaikan yang sempurna. Pamannya Pak Alusi punya niat. Nah, insya Allah minggu depan saya akan mentraktir sama Pak Junjung pamannya. Mau Pak Junjung ditraktir nggak? Pak Junjung ditraktir mau nggak? Lo kan nggak dengerin dia. Umpamanya Pak Jalusi ya, niat minggu depan saya akan mentraktir Pak Junjung, kan niat yang baik. Ternyata minggu depan nggak jadi, hasilnya zong katanya. Hasilnya zong. Walaupun nggak jadi, tapi niatnya Pak Alusi sudah catat, kataballahu lahu hasanatan kamilatan, sudah amal kebaikannya sudah dicatat. Tapi kalau minggu itu dilaksanakan, amal kebaikannya dilipat gandakan. Contoh lagi itu berawal dari niat. Ma min imri'in takunu lahu sholatan bil laili. Ada seseorang berangkat tidur, setelah berangkat tidur dia niat punya rencana bisolatil laili, nanti jam 2 atau jam 3 setengah 4 bisa bangun sholat tahajud. Berarti punya niat ketika berangkat tidur nanti bangun jam setengah 4 atau jam 3 bisa bangun sholat tahajud. Tapi faghalabahu alaiha yaumun, tidurnya mengalahkan dia sehingga nggak bisa bangun jam setengah 4 atau jam 3. Bangun jam 5, Pak Eko sudah komat umpamanya. Berarti nggak bisa tahajud. Walaupun seperti itu, kataballahu lahu ajra sholatihi, dia sudah mendapatkan pahala sholatnya. Loh, ini enggak Pak? Ya udah kalau begitu niat aja terus ya tiap malam ya. Niat aja, kalau berangkat itu niat aja. Nah, siapa tahu dengan dia niat nanti lama-lama dia malu kepada
Allah, masa niat melulu nggak bangun-bangun ya. Wa kana naumuhu shadaqatun alaihi, dan tidurnya tadi, niatnya tadi menjadi sedekah buat dia. Ini menggambarkan bahwa apa? Niat bisa apa? Pengaruh akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, pahala yang lebih banyak. Kemudian fungsi niat berikutnya, taghyiru amalil yaumi fil ibadah. Taghyiru amalil yaumi fil ibadah, merubah amal keseharian yang kita lakukan yang kelihatannya bukan ibadah akan bernilai ibadah. Contoh di sini contohnya kamis lit-ta'am, seperti makan, wan naum tidur, wasur minum, walkas kerja. Kita lagi makan, kan ketika makan berarti kita ketika makan biasanya membaca doa minimal bismillahirrahmanirrahim. Ketika dia makan, minum, membaca bismillah, berarti dia menghadirkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, melibatkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam keterangan yang lain, barang siapa mengerjakan sesuatu yang diawali dengan baca bismillah, insya Allah Nabi memberikan gambaran usahanya yang dikerjakan itu akan mendapatkan keberkahan, karena secara langsung pula ketika dia membaca bismillah berarti hubungannya kepada Allah semakin dekat, karena bismillah bagian daripada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taghyiru amalil yaumiyati fil ibadah, merubah kegiatan kesehariannya akan menjadi bernilai ibadah. Kemudian fungsi niat yang berikutnya yaitu tabarrukan mengharap berkah tadi, mengharap berkah. Apabila suatu kita niatkan dengan niat yang baik, itu akan membawa keberkahan imma fi rizki, walaupun ada kalanya berkah dalam rezekinya, berkah dalam ilmunya, berkah dalam komunikasinya, berkah dalam relasinya terhadap saudara kita. Nah, kembali lagi bahwa fardunya mandi yang pertama adalah niat. Kapan itu niat dibaca? Ketika kita mulai membasuh anggota badan, baik di awalnya maupun di tengah-tengahnya, asal mandinya belum selesai saja. Kalau mandinya sudah selesai baru niat, berarti harus diulang lagi. Nah, sebelum kita lanjut ada pertanyaan, Pak? Ya, monggo. Kalau azam ini apa? Rencana. Berarti kalau saya mau besok saya mau traktir resolusi itu kan berarti baru rencana gitu. Baru rencana ya. Kalau pas mau traktirnya terus niat. Bisa dikatakan niat, bisa dikatakan rencana ya. Bisa dikatakan rencana. Besok minggu saya akan traktir Pak Junjung umpamanya. Itu kan masuk apa ucapan dalam hati. Kalau rencana itu dia bahasa itu dikeluarkan. Nah, mungkin bilang sama istrinya, bilang sama keluarganya, ya besok kalau nggak ada halangan hari ini kita ngecor umpamanya kan gitu ya.
kan rencana dari DKM besok minggu pagi dari kemarin dan kita akan ngecor rencana mengecor ndak. Bedanya apa? Niat dan azam hampir sama-sama itu apa? Bahasa dalam hati gitu Pak ya. Yang kalau kita niat terus nggak jadi kan berarti tetap masih dapat Pahala ya, cuma azam juga tetap dapat pahala. Berarti masuk kategori rencana itu bagian daripada niat. Manakala itu niat baik termasuk rencana itu apa? Mendapat apa tadi? Hasanatan kamilatan. Niat baiknya, rencana baiknya mendapat nilai ibadah yang sempurna. Tapi apabila itu dikerjakan, diaktualisasikan, kataballahu lahu indahu asru hasanatin, akan dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan ila sab'i mi'atin sampai 700, bahkan sampai ila ad'afin kasirotin sampai berlipat-lipat. Gitu Pak ya. Ada lagi yang mau ke Pak Eko? Oh mana? Sini Pak kok? Ya sebelah sini, sebelah kiri dah. Ya. Masalah apa? Mandi ya. Nah, kembali lagi ya. Kalau mandi biasa perlu niat nggak? Mandi biasa tidak perlu niat. Kemudian umpamanya mandi jinabat, mandi junub, mandi haid tidak dibarengi dengan niat, berarti mandinya jadi mandi biasa. Mandi biasa itu bisa disebut mandi tabarruk. Mandi tabarruk kenapa? Mandinya habis keringatan banyak, habis tidur lusuh biar seger, itu mandi. Kapan itu mandi? Jam-jamnya tidak terbatas, bebas. Umpamanya kita mau sholat tahajud, mau sholat bangun jam 2, kepengen sholat tahajud, padahal dia punya hadas, ya harus mandi seketika itu. Kalau dia tidak menanggung hadas, tidak mandi tidak apa-apa, asal tadi kita yakin badan kita semuanya bersih suci. Paling yang dibersihkan dulu ya mungkin tadi baju yang dipakai ketika tidur jangan digunakan untuk sholat. Kenapa? Barangkali ketika kita tidur liur, kita keluar nempel baju, karena liur ya Pak, liur itu ada dua. Liurnya orang tidur itu biasanya keluarnya dari perut. Kalau liur itu keluarnya dari perut, najis. Tapi kalau liur itu liurnya orang tidurnya sambil duduk, sambil ngantuk, nah orang lagi duduk ngantuk, ngeces, ngiler Pak ya, itu berarti ilernya tidak najis. Berarti kalau tidur kan ada nggak, kalau kita di rumah tidurnya duduk di kursi terus tidur sampai pagi? Jarang. Pasti tidurnya baring di kasur, di tempat tidur, di tikar. Kalau sampai kita ngiler, ngeces, itu berarti ilernya keluarnya dari perut. Kalau keluarnya dari perut, intinya ilernya orang yang keluar ketika tidur itu berarti najis. Berpotensi kena baju, ya kan? Umpamanya kena baju, makanya itu bajunya najis. Kalau kita mau sholat, berarti baju tadi jangan dipakai lagi. Tapi kalau untuk dipakai biasa, untuk kerja, untuk main, nggak
masalah. Tapi dikhawatirkan kita lagi main pakai itu di tengah jalan, entar sholat gimana. Nah, makanya kita harus hati-hati yang berkaitan dengan najis, terutama yang berkaitan kita gunakan untuk ibadah. Gitu Pak Komis ya. Berarti untuk mandi kapan? Enggak ada batasnya. Dimana kita sudah merasakan badan enggak enak, peliket semua, lusuk, ya itu dianjurkan supaya mandi. Ya tadi Pak Eko mau, Pak Jito. Ya. Kalau misalkan kita habis hubungan sama istri, ternyata situ nggak ada air, tayamum bisa nggak? Emang itu pernah ya, habis hubungan suami istri ya. Ini ada pertanyaan, ada setelah hubungan suami istri ya, baik itu keluar air sperma atau tidak umpamanya ya. Kemarin kan dalam kewajiban mandi iltiqaul khitana ini, pertemunya dua kelamin ya, baik itu sampai mengeluarkan air sperma mau tidak, berarti dia menanggung hadas besar. Terus mau mandi nggak ada air, mau mandi nggak ada air, mau mandi nggak ada air, umpamanya pam mati sini ya, pam mati, sumur listriknya mati, nggak ngalir juga. Harus cari di tetangganya, Pak Jujung ada air nggak? Harus nanya dulu, harus usaha dulu. Tidak, jangan hanya di rumah nggak ada air terus nggak bisa mandi. Di masjid ada nggak air? Harus usaha dulu. Kalau usaha kemana-mana sudah nggak ada, nanya Pak Izan, rumahnya Pak Izan, Pak ada air nggak? Nggak ada. Pak Jujung ada air nggak? Nggak ada. Sampai ke masjid pun nggak ada air. Nah, ke rumah Pak Kasmanto ada galon nggak? harus usaha dulu. Kalau usaha kemana-mana nggak ada, nah, nggak kali ada nggak cadas masih bagus. Bener Pak, kali cadas masih banyak, itu berarti belum bisa alasan untuk tayamum. Berarti nanti Pak Eko kalau kejadiannya seperti itu nanti nyemplung kali cadas ya. Pura-pura nyari ikan kayak atau nyari kerang gitu. Jadi harus usaha dulu. Lain halnya seperti di tengah hutan. Nah, di tengah hutan nyari kali nggak ada, tetangga nggak ada, sumur nggak ada. Nah, ini walaupun, tapi itu pun harus kita mencari jalan ke kanan berapa meter, 100 meter, 200 meter, nggak ada air. Ke kiri, ke depan, belakang nggak ada air. Baru tayamum. Jadi nggak serta-merta, wah nggak ada air, nggak mau nyari, langsung tayamum, nggak bisa gitu. Tayamum itu kerjakan kalau lagi kepepetnya seperti itu. Ya Pak Cito, monggo. Jadi bertanya nggak Pak Cito? Pak Jujum sudah siap, sudah siap. Nah, ada pertanyaan lagi Pak? Ya, monggo. Gimana? Kita mandi wajib, tapi ada yang mengatakan kalau itu sudah termasuk wudu gitu Pak. Oh gitu ya. Ada yang mengatakan itu ada ikhtilaf ya. Orang ketika mandi kan menghilangkan hadas besar. Berarti hadas kecilnya hilang. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut Imam Syafi'i
cara untuk menghilangkan hadas kecil harus tetap dengan wudu. Walaupun dia setelah mandi besar, hadas besarnya kan hilang karena sudah melaksanakan mandi besar. Setelah mandi besar dia tidak wudu kemudian sholat, berarti sholatnya tidak sah. Karena dengan hadis Nabi, la sholata liman la wudu'a, tidak sah sholatnya seseorang bagi orang yang tidak mempunyai wudu, alias hadas kecilnya hilang, batal. Jadi ada dua versi Pak ya. Tapi kalau kita, karena kita madhabnya Imam Syafi'i, walaupun setelah mandi besar hadas besarnya hilang, mau sholat tetap wudu lebih dahulu. Masuk Pak ya? Nah, kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup? Ya, monggo Pak. Kalau mandi besar itu niat yang biasa saya lakukan itu Pak ya, nggak pakai minal janabah itu nggak apa-apa. Nah itu nusral hadasil akbari fardhil ain. Iya boleh. Sini kan gini Pak. Fayanwil junubu raf'al janabati aw raf'al hadas awil hadasil akbari. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardhal lillahi ta'ala. Boleh gitu. Emang yang populer seperti itu gitu ya. Atau nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari lebih ditayin minal janabati. Boleh. Lebih mantap, lebih sempurna gitu ya. Lebih sempurna. Raf'il hadasi minal haidi. Boleh. Jadi kalau maunya hanya di nawaitul ghusl raf'il hadasil akbari sah jadi niatnya. Memang populernya seperti itu. Begitu Pak Wasmanto ya. Ya, satu lagi Pak Kumis. Kalau di pesawat itu memang darurat ya. Di pesawat itu sudah darurat, sepakat para ulama termasuk fatwa MUI, ketika kita di pesawat dan air ada tapi tidak digunakan untuk wudhu, digunakan untuk wudhu seperti halnya kita perjalanan di bis jarak jauh, ada toiletnya tapi toilet itu tidak boleh dipergunakan untuk hanya digunakan untuk pipis. Begitu juga di pesawat ada air tapi tidak digunakan untuk apa? Untuk mandi, untuk wudhu. Makanya di situ pakai tayamum, karena dengan kondisi darurat. Kalau tidak tayamum, nanti waktu sholatnya sudah habis kita meninggalkan sholat. Makanya di pesawat terbang yang sudah ngalamin, yang sudah umroh ya, Pak Jito, Pak Kumis, Pak Wandi, semoga Bapak yang lain mendapat gilirannya juga Pak ya. Amin ya robbal alamin. Dianjurkan dengan yang tepat adalah dengan tayamum. Tujuannya apa? Itu karena alasannya apa? Karena darurat. Itu bagian daripada rukhsah, kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup Pak ya? Cukup. Sebelum kita tutup, kita minta bacaan suratul Fatihah. Alhamdulillah, Masjid Al-Ikhlas telah mendapatkan infak dari hamba Allah sebesar 7 juta rupiah dan pahalanya disampaikan kepada almarhum Misroh bin Dulaharjo, Kusminatun binti Dono Mulyo. Semoga almarhumah telah diampuni segala dosanya, ditempatkan di sisinya, mendapatkan tempat di sisinya Radhatun min riyadil jannah, dan hamba Allah semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas mendapatkan infak dari Bapak Sugianto sebesar 5 juta rupiah dan infak dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah. Semoga Bapak Sugianto dan hamba Allah yang telah menyisihkan sebagian rezekinya untuk diinfakkan di masjid, semoga diganti Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah Masjid Al-Ikhlas telah mendapatkan infak berupa material dari hamba Allah semen 20 sak, dari hamba Allah semen 10 sak, dari hamba Allah lagi semen 10 sak, dari Bapak Hirman mantan RT pasir 1 truk. Semoga semuanya yang diinfakkan di jalan Allah untuk lancarnya pembangunan masjid, semoga hamba Allah Bapak Suherman dan yang lain semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda, dimudahkan segala urusannya dan lancar segala urusannya. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah yang terakhir, minta bantuan suatu Fatihah kepada jamaah yang telah menyisihkan sebagian infaknya untuk acara subuh berkah, dan kepada Bapak Eko bos kita yang telah nanti akan mengcover untuk konsumsi nanti acara kerja bakti ya, kita sampaikan kepada para bapak-bapak, para jamaah yang tidak ada halangan udzur nanti supaya ikut bergabung untuk kerja bakti ngecor dak yang sudah direncanakan Bapak Ketua DKM, dan semoga rencana Ketua DKM dalam rangka renovasi masjid ini diberikan kemudahan, kelancaran, banyak orang-orang yang menginfakkan rezekinya di jalan Allah, banyak donatur yang terus mengalir kepada DKM untuk lancarnya acara pembangunan masjid ini. Ilahi tawassalna bijahi tuwar rasul istajib du'ana wa ijabatal masul hasil maqasidana fi bina'i masjid Al-Ikhlas Perumahan Krial Bawawi 1. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa izalatun najasati wallahu a'lam bishawab.
Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lam, innaka na'lamu wa la ta'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la tajab wa min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jalla auladana wa talamidana wa man hadara fi hadhil jamaah min ahlil ilmi wa ahlil iman wa ahlil taqwa wa ahlil ibadah wa ahlil qur'an wa ahlil rizki wa ahlil tuwa wa ahlil khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.